Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema di saat kamu bersedih karena sepertinya mantan betul-betul sudah melupakanmu, padahal setiap detik mantan juga memikirkanmu. Menunggu waktu saja dia kembali menghubungimu. Ya, mungkin kita berpikir bahwa mantan sudah benar-benar melupakan kita. Tidak ingat sedikit pun lagi tentang kita. Tidak ada kerinduan sedikit pun di dalam hatinya kepada kita. Dan manusiawi, kalau kemudian keadaan itu membuat kita bersedih, kecewa, dan seterusnya. Padahal benarkah demikian sesungguhnya keadaan mantan? Benarkah dia betul-betul sudah melupakan kita? Atau sebaliknya, justru di balik sikapnya yang menjauh, yang menutup seluruh komunikasi, pembicaraan, pertemuan ya dengan kita, ternyata dia setiap detik juga masih terus memikirkan kita. Nah, apa yang mantan rasakan sesungguhnya terhadap kita? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, sesungguhnya apa yang mantan rasakan dan apa yang terjadi pada diri mantan itu berkaca kepada diri kita sendiri. Seperti itu pula lah yang terjadi pada mantan. Setiap detik, setiap saat kita teringat kepada dia. Mantan juga begitu. Setiap detik, setiap saat dia juga teringat kepada kita ya. Kenapa mantan kuat? Tidak menghubungi kita, tidak ketemu kita? Jawabannya karena dia mengisi kehidupannya dengan berbagai kesibukan kegiatan, dengan menghadirkan orang-orang ya yang bisa mengalihkan perhatiannya, rasa rindunya tadi. Nah, itu kenapa mantan sampai hari ini belum kunjung menghubungi kita juga ya. Ya karena bersama dia ada seseorang yang bisa mengalihkan perhatiannya dari memikirkan kita. Walaupun setiap saat, meskipun dia bersama orang itu, kenangan, ingatan tentang kita itu selalu muncul, selalu melintas. Ya. Cuman karena dia punya kesibukan, punya seseorang yang baru, maka dia belum menghubungi kita. Nah, jadi manusia terhadap sesuatu apalagi yang teramat sangat istimewa. Cinta itu kan sesuatu yang amat sangat istimewa. Karena itu cinta tidak akan bisa dilupakan sampai kapanpun. Ya, selama memori kita ini masih bagus ya, tidak kena penyakit amnesia dan seterusnya, maka sampai kapanpun semua kenangan
baik itu kenangan-kenangan yang sederhana, apalagi kenangan-kenangan yang istimewa, itu setiap saat selalu berseliweran di pikiran kita. Ya, jadi seperti halnya kita nih ya, ada begitu banyak kenangan. Sejak kita kecil, kita mulai menyadari kehidupan. Semua kenangan itu terekam di dalam benak dan pikiran kita, dan setiap saat bisa muncul. Ya, jadi misal kenangan ketika kita pertama kali jatuh cinta saat kita masih SD, itu kenangan itu sering muncul. Ya, kita membaca koran, ada orang yang namanya mirip dengan guru kita. Ketika kita masih SMP, kenangan ketika belajar di SMP muncul kembali, ya. Nah, mantan juga begitu. Setiap saat, setiap detik, semua kenangan, apalagi kenangan yang istimewa bersama kita, selalu berseliweran di dalam pikirannya. Nah, kapan mantan akan menghubungi kita? Nah, ketika sekarang mantan misal memilih seseorang untuk menemaninya, menemani kesepiannya, mengisi hari-harinya. Dia akan mulai menghubungi kita lagi saat ya ternyata bersama pasangan barunya ini dia dikecewakan, dia dikhianati, dan dia marah, ya. Manusia itu butuh seseorang untuk tempat dia bersandar. Ketika mantan dikhianati, dikecewakan oleh pasangan barunya, dia butuh bicara, ya, agar beban tekanan yang ada di pundaknya itu bisa berkurang. Kepada siapa dia akan memilih orang untuk bicara, untuk curhat, kalau dia tidak punya sahabat, tidak punya teman dekat, maka pilihan terbaik adalah bicara dengan kita. Ya, di situ mantan akan mulai menghubungi kita kembali. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan sambil menunggu waktunya mantan menghubungi kita lagi? Yang pertama tentu teruslah berdoa. Yang kedua, kita memperkaya diri kita dengan ilmu. Ya, yang masih kuliah, lanjutkan kuliahnya, belajar sepintar-pintarnya. Yang sudah bekerja juga terus belajar, ya, agar kita menjadi seseorang yang bermanfaat. Nah, jadi waktu kita yang banyak luang tadi, yang biasanya diisi dengan kebersamaan bersama mantan, kita gunakan untuk mengisi diri kita dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan seterusnya, agar kita menjadi seseorang yang manfaat, karena semakin manfaat kita, sesungguhnya itu juga akan menambah daya tarik kita di depan mantan dan di depan seluruh manusia. Nah, terus belajar. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, kita diajarkan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazi na'utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, jadi orang-orang yang pintar, memiliki ilmu, itu mereka lebih terlihat, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Ya, karena itu waktu kita yang banyak senggang sekarang, kita isi dengan terus belajar, ya, karena biar bagaimanapun semakin berisi kita, semakin berilmu kita, maka daya tarik kita juga akan menjadi semakin besar. Demikian
Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.